Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Surya Cahya Disyam, NIM H121160002 akan membahas tentang perbandingan prediksi jumlah kebutuhan pemakaian air PDAM di Kota Makassar menggunakan metode exponential smoothing. Ya, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, PDAM merupakan perusahaan milik daerah kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia. Nah, di sini pemakaian air yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan permintaan ketersediaan air bersih terus meningkat, sedangkan persediaan air bersih sendiri setiap tahunnya jumlahnya terus berkurang. Nah, hal inilah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PDAM. Salah satu cara untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah meramalkan atau memprediksinya. Nah, di sini metode exponential smoothing merupakan metode peramalan yang cukup baik untuk peramalan jangka panjang dan jangka menengah, terutama pada tingkat operasional suatu perusahaan. Dalam perkembangan dasar matematis dari metode smoothing, dapat dilihat bahwa konsep eksponensial telah berkembang dan menjadi metode praktis dan penggunaan yang cukup luas, terutama dalam peramalan bagi persediaan. Nah, terus kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan nilai error prediksi kebutuhan pemakaian air PDAM di Kota Makassar menggunakan dua metode exponential smoothing. Ya, batasan masalahnya itu data bersumber. Dalam penulisan ini, pembahasan kita dibatasi pada data bersumber dari perusahaan daerah air minum PDAM. Data yang digunakan adalah data total pemakaian air pelanggan PDAM per bulan dalam 1 meter kubik dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2018. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode double exponential smoothing dan single exponential smoothing. Selanjutnya kita akan melihat metode terbaiknya dengan menghitung nilai mapnya dari nilai mapnya. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan nilai error prediksi kebutuhan pemakaian air PDAM di Kota Makassar antara metode single exponential smoothing dan metode double exponential smoothing. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Ya, peramalan atau forecasting adalah perkiraan atau penggambaran nilai dari nilai atau kondisi di masa depan. Nah, peramalan merupakan bagian vital bagi setiap organisasi, bisnis, dan untuk setiap pengambilan keputusan manajemen sangat signifikan. Metode peramalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih banyak digunakan pada pemikiran intuitif, perkiraan logis dan informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya. Sedangkan metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua jenis metode peramalan yang utama, yaitu metode kausal, regresi, atau metode time series. Pada penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif dan termasuk metode time series. Nah, time series atau deret waktu adalah himpunan observasi berurutan dalam waktu atau
dimensi apa saja yang lain, di mana suatu runtun waktu adalah himpunan observasi berurutan dalam dimensi waktu ataupun dalam dimensi lain. Ciri-ciri analisis runtun waktu yang menonjol adalah bahwa deretan observasi dalam suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random yang berdistribusi sama. Nah, jadi pola data historis yang dimiliki dapat berpola horizontal, yaitu bila mana nilai data berfluktuasi di sekitar rata-rata. Nah, di sini ada yang pola horizontal, pola musiman, dan pola siklus, dan pola tren. Nah, selanjutnya kita metode prediksi. Di sini metode prediksi menurut Taylor, dalam prediksi jangka pendek biasanya membutuhkan metode yang tidak bervariasi. Beda halnya dengan prediksi jangka menengah dan panjang. Itu menurut Taylor pada tahun 2003 dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2003. Kemudian ada beberapa metode yang digunakan dalam prediksi data, yaitu sebagai berikut, yaitu smoothing, Box-Jenkins, dan prediksi tren. Nah, selanjutnya MAP atau Mean Absolute Percent Error. Mean Absolute Percent Error atau MAP. Ya, MAP merupakan rata-rata diferensiasi absolut antara nilai peramalan dan aktual yang dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. MAP dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dan aktual dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. Nah, nilai MAP di sini, rumus dari MAP itu adalah 100 per N, yaitu N jumlah periode data, sigma AT kurang FT, di mana AT merupakan nilai aktual pada data T dan FT nilai peramalan pada data T dibagi AT, nilai mutlak AT kurang FT. Nah, kemudian tabel kriteria nilai MAP. Jika nilai MAP-nya kurang dari 10%, maka kriterianya sangat baik. Sedangkan 10-20% itu baik, 20-50% cukup, dan lebih besar dari 50% termasuk buruk. Kemudian exponential smoothing. Nah, di sini exponential smoothing yang akan digunakan adalah metode single exponential smoothing dan metode double exponential smoothing Brown. Di sini rumus metode exponential smoothing yaitu FT itu adalah peramalan untuk periode T. Kemudian alfa parameter eksponensial dengan nilai antara 0 sampai 1. Kemudian XT itu nilai aktual pada waktu ke T kurang 1. Kemudian FT kurang 1 itu adalah peramalan waktu T kurang 1. Nah, pada metode double exponential smoothing Brown, di sini kita lihat metode ini dikembangkan oleh Brown untuk mengatasi perbedaan
yang muncul antara data aktual dan nilai peramalan apabila tren pada perubahan datanya. Dasar pemikiran dari penulisan eksponensial linear dari Brown adalah serupa dengan rata-rata bergerak linear. Proses inisialisasi menggunakan persamaan 3-4 dan nilai peramalan dapat dicari dengan penggunaan persamaan 5-9. Sini saya menyajikan persamaan 5, yaitu yang pertama ini menunjukkan nilai pemulusan tunggal pada waktu ke T. Kemudian yang kedua, nilai pemulusan ganda pada waktu ke T. Kemudian yang ketiga itu alfa T itu BT itu adalah konstanta pemulusan. Kemudian FT tambah M adalah nilai peramalan. Ya, kemudian metodologi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data bulanan jumlah pemakaian air pelanggan PDAM dari tahun 2013-2018. Data tersebut diperoleh dari perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar. Kemudian variabel data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah P, yang merupakan nilai dari banyaknya jumlah pemakaian air untuk setiap periode T, berupa data bulanan dari bulan Januari 2013 sampai Desember 2018. Metode analisis. Ya, metode analisisnya, langkah-langkah yang digunakan yaitu mengkaji tentang metode exponential smoothing, kemudian menerapkan metode single dan double exponential sampling pada data pelanggan. Nah, adapun flowchartnya yaitu kita mulai menginput data dengan alfa 0,1 sampai 0,9, beta dan gamma. Melakukan pengujian single, kemudian kita melakukan pengujian single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Selanjutnya, dari pengujian tersebut kita menghitung nilai error dengan menggunakan map atau kita menggunakan map, measure average percentage error. Kemudian kita melihat yang mana nilai mapnya yang paling terkecil. Nah, dari nilai map yang paling terkecil itulah yang kita ambil sebagai prediksi terbaik, dan kita telah mendapatkan hasilnya, kemudian selesai. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.